Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di kajian online. Teman-teman, baru saja Presiden Joko Widodo telah melaksanakan rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya perang antara Iran dan juga Israel. Ya walaupun kita belum dapat file lengkapnya teman-teman, tapi di sini kita sudah dapat dua kesimpulan atau dua pernyataan resmi yang akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi dan juga Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto terkait hasil kesepakatan dari rapat yang baru saja Presiden Joko Widodo laksanakan di Istana Negara. Untuk yang pertama teman-teman, kita bakal saksikan bersama-sama ini keterangan pers Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi terkait konflik geopolitik di Timur Tengah dan juga perang antara Israel dan Iran. Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah, teman-teman, kita di dalam rapat tadi beberapa hal yang dibahas yang terkait dengan masalah geopolitik. Pertama, kita khawatir melihat perkembangan situasi di Timur Tengah. Dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu, upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh Indonesia. Di dalam kaitan ini, di dalam 2 hari kebelakang kemarin, saya melakukan komunikasi baik melalui telepon, exchanges of messages, dan sebagainya dengan Menteri Luar Negeri Iran, dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Yordania, Mesir, UAE, Uni Eropa, Jerman, Belanda, dan juga dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Tadi pagi Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menelpon saya dan kita berdiskusi mengenai situasi perkembangan di Timur Tengah. 2 hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi. Dengan pihak-pihak terkait langsung, yang kita minta adalah self-restraint, menahan diri dan deeskalasi. Pentingnya dilakukan deeskalasi. Sementara dengan teman-teman kita yang lain, misalnya dengan para menteri luar negeri Jerman, Belanda, dan negara-negara Timur Tengah, kita mendorong agar semua dari kita menggunakan pengaruh kita agar eskalasi tidak terjadi. Jadi komunikasi antara para menteri luar negeri terus dilakukan sekali lagi agar pihak-pihak terkait menahan diri dan tidak terjadi eskalasi. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian yang terkait dengan pelindungan WNI teman-teman. Jadi kita terus dari day one kita terus melakukan komunikasi, koordinasi dengan beberapa kedutaan besar Republik Indonesia, utamanya di Amman, di Tehran, kemudian di Mesir, dan di tempat-tempat lain. Travel advice kita sudah keluarkan pada tanggal 13 April yang lalu. Kemudian hotline juga sudah kita pasang di dalam Twitter Kementerian Luar Negeri, sehingga jika para warga negara Indonesia yang tinggal di tempat-tempat tersebut dapat menghubungi hotline KBRI. Dan kita juga sudah melakukan engagement langsung dengan warga negara Indonesia yang berada di Iran dan juga di Israel pada tanggal 14 April untuk memberikan briefing kepada mereka hal-hal apa yang mereka dapat lakukan jika terjadi sesuatu atau jika eskalasi terus meningkat. Jadi intinya itu teman-teman, sekali lagi kita pantau dari dekat, kita waspada dan kita terus melakukan upaya diplomatik agar masing-masing pihak menjaga menahan diri, self-restraint, dan kita mencoba untuk bicara dengan sebanyak mungkin pihak untuk menggunakan pengaruhnya agar eskalasi tidak terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyimak pernyataan pers dari Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi terkait respon pemerintah Indonesia soal isu perang antara Israel dan juga Iran. Di sini kalau saya tangkap teman-teman ada beberapa poin penting yang Bu Retno sampaikan. Yang pertama
adalah koordinasi global, tidak hanya Indonesia, tidak hanya PBB, tapi seluruh negara-negara di dunia yang mencoba untuk menghentikan eskalasi perang antara Israel dan Iran ini menjadi sebuah perang regional. Karena kalau misalnya perang regional pecah, tentu NATO, negara-negara Eropa juga tidak akan tinggal diam melihat Israel digempur oleh negara-negara Arab. Begitu juga negara-negara Arab yang notabene-nya mendukung Palestina. Tentu ini akan sangat merugikan dunia dan juga akan mengganggu stabilitas ekonomi. Selanjutnya, Bu Retno juga di sini langsung ya teman-teman ini memastikan para WNI kita yang berada di Iran, berada di Israel bahkan ya, dan juga di Mesir dan di negara-negara sekitarnya aman dan bisa memiliki akses untuk evakuasi. Jadi luar biasa memang ini Bu Retno sudah memikirkan sampai sejauh itu. Nah teman-teman, itu baru pernyataan dari pihak Kementerian Luar Negeri dari Ibu Retno. Kita sekarang bakal bergeser ke pernyataan pers yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Mari kita simak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama tentu tadi Bapak Presiden membahas terkait dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, terutama yang terkait dengan Iran dan Israel. Terkait geopolitik nanti akan dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan, namun pada prinsipnya adalah deeskalasi ataupun menahan diri adalah satu hal yang sangat penting, terutama terhadap negara-negara yang terlibat di sana. Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33.000 kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27.000, dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi. Secara fundamental perekonomian Indonesia tumbuh solid 5% dengan inflasi dalam rentang 2,5 plus minus 1%. Neraca perdagangan masih surplus dan cadangan devisa tadi disampaikan masih sekitar 136 miliar US dollar. Dari segi pasar keuangan, dolar indeks mengalami penguatan di tengah rilis data ekonomi Amerika yang menunjukkan penguatan. Kemudian eskalasi tentu meningkatkan ketidakpastian. Dan tentu yang harus kita mitigasi adalah beralihnya aset ke safe haven, dalam hal ini US dollar, emas, nikel juga mengalami kenaikan. Nah, nilai tukar dan indeks harga saham itu juga mengalami pelemahan secara global, namun Indonesia dibandingkan peer countries relatif masih dalam situasi aman, dan tentu kita perlu melakukan beberapa kebijakan antara lain kebauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, dan memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak. Sektor real dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan ini salah satu yang dilihat yang tentu sangat berpengaruh terhadap impor, namun tentu efek juga terhadap eksportir mendapatkan devisa lebih banyak. Tentu ini plus minusnya kita harus jaga. Tentu bagi pemerintah terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi daripada investor dan juga memperkuat daya saing dan juga untuk menarik investasi jangka panjang di Indonesia. Jadi kepastian itu yang harus dijaga. Dan tentu nanti berbagai skenario sudah dibahas, tentunya juga menjaga agar
defisit tetap dalam rentang yang diperbolehkan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada dua menteri kita, Bu Retno dan juga Pak Airlangga yang telah menyampaikan beberapa poin-poin penting hasil kesepakatan atau keputusan Presiden Joko Widodo atau pemerintah Indonesia untuk menyikapi perang antara Israel dan juga Iran. Ya teman-teman, untuk Pak Airlangga memang ini lebih menitik beratkan ke sisi ekonomi, di mana kalau misalnya memang ini eskalasinya makin membesar, ini perangnya makin melibatkan banyak sekali negara, tentu ini akan sangat merugikan bagi perekonomian dunia, khususnya kita juga Indonesia selaku importer minyak juga bakal terimbas akibat ini perang antara Iran dan juga Israel. Yaitu teman-teman, kita telah menyimak dua pernyataan dari Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Perekonomian. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari kajian online. Kita bakal terus update perkembangannya. Ini terkait konflik Timur Tengah dan juga perang antara Israel dan juga Iran. Apakah benar-benar akan menjadi sebuah perang regional, bahkan cikal bakal perang dunia ketiga? Tentu ini sangat menarik untuk kita ikutin dan kita bahas bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.